Kita mau live di satunya IG, satunya Facebook. Jadi tunggu aja. Ya. Malam-malam semuanya. Selamat malam semuanya. Baik, selamat malam. Woy. Teman-teman bisa cari IG-nya Di ridomusa.jr dan satu lagi apa? rido.dailyfaith. Ya, teman-teman pasti udah kenal saya, walaupun saya nggak terkenal. Oke, malam ini, udah bukan malam ya, ini pagi. Ini bukan sekarang. malam, Bos. Ini sudah tanggal 25 Desember. Kita menginjak 25 Desember. Dua tulisan saya di microblog, satu bicara soal tim Santa versus tim Bayi Yesus, yang kedua bicara soal apa tuh? benarkah Natal tanggal 25 Desember 25 atau enggak. Jadi teman-teman, mau tolong iPad mau supaya kita coba tolong bahas. Enggak apa-apa. Kan ini kita ngobrol-ngobrol santai. Iya, kita ngobrol santai. Jadi kita mau bincang-bincang lah begitu. Sebenarnya Masuk frame aja kalau mau masuk frame. benar nggak sih Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? Terus kita pengen bahas obrolan ringan lah ya. Kita pengen bahas bagaimana kita memaknai Natal itu tahun ini. Bagaimana kita memaknai Natal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita menjadi bagian atau golongan orang yang terjebak berdebatan tentang Natal tanggal 25 Desember itu adalah penyembahan kepada Dewa Matahari atau tidak. Nah, Pagi jadi kita bahas. kalau teman-teman mau tahu penjelasan singkatnya, teman-teman bisa ke @petrusrido. Instagramnya Petrus Microblog, di situ akan ada penjelasan tentang apakah Natal itu benar tanggal 25 Desember dan bagaimana kita memaknai Natal. Nih di sini. Cari di Petrus Rido. Nah, cari aja. Ada di YouTube nggak, Pet? Enggak ya? Nggak, ini microblog. Nah, gini teman-teman. Ya. Setiap tahun kan kita merayakan Natal tanggal Yes. 25 Desember. Kalau di Jakarta biasanya gereja-gereja udah mulai sibuk mempersiapkan event biasanya dari bulan September, Oktober, November, Desember. Biasanya udah mulai konsep dan mulai latihan-latihan tuh. Sedangkan kalau di Kupang, kan Beta ini dari Kupang. Nah, sedangkan di Kupang, Oh, kamu dari Kupang ya? iya dong, Oh, iya. jelas. Kayak saya dong berarti. Sedangkan di Kupang itu biasa menjelang Natal rumah mulai dibersihkan, pakaian baru mulai dibeli, semualah pokoknya mulai dipersiapkan dengan segera gitu loh. Kalau orang Kupang ada satu lagi. Apa? Shopee harus dibeli sama bir. Shopee harus dibeli. Halo Bos Novan, Kakak Novan. Hai brother Novan. Nah, Shopee harus dibeli. Pokoknya semua harus dipersiapkan untuk Natal. Yes. Nah, boleh kasih aja nggak apa-apa. Ya contohnya seperti ini nih. Oke. Kita bukan mabok tapi ini salah satu contohnya. Ya. Dan kalau ada yang mau, Ai bisa kirim. Oke. Kita lanjut, Pet. Silakan. Ya, gitu. Nah, tapi pertanyaannya kayak begini. Natal yang kita lakukan, sungguhkah kita sudah tahu sumbernya dari mana perayaan Natal itu? Sebenarnya Natal tuh bicara soal apa? Kemudian Ya. isu-isu yang perlu diangkat apa lagi kira-kira, Bos? Yang Ada. seperti ya Bos tahu aja yang Ada banyak orang beranggapan bahwa Natal itu adalah bentuk penyembahan kepada Dewa Matahari karena menurut sejarah lah ya, sejarah mencatat bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari penyembahan kepada Dewa Matahari. Terus kenapa Yesus juga dirayakan pada hari yang sama? Apakah penyembahan kita selama ini salah? Terus gimana dong, selama ini kita udah buat dosa banyak dong. Nah, kira-kira benar nggak sih Kapet? mungkin nanti adik Muel akan menjawabnya. Oh ya, kita juga punya teman-teman dari Kupang, saudara dari Kupang di sini. Jadi sebenarnya mereka juga mau jawab, Di belakang layar. tapi mereka masih malu-malu lah ceritanya begitu.
panggilan Bos Novan itu harus dihilangkan. Apa-apa. Siap. Itu mungkin bagian dari dibuat-buat nubuatan maksudnya. Oke, silakan Kapet. Sesuai dengan tulisan di microblogmu, kira-kira gimana tuh menjelaskannya? Gini, yang pertama begini. Kita menjelang Natal mulai ada suara-suara yang bilang kita tuh pilih untuk gini. Ada orang-orang yang bilang kayak begini. Natal tuh nggak perlu Santa lah, Natal nggak perlu pohon Natal karena Natal tuh bicara soal Yesus. Iya. Masa gara-gara pribadi Santa, pribadi Yesus tergantikan? Itu ada tim pertama yang kayak gitu. Nah, tim kedua bilang nggak apa-apa lah, harus ada Santa, harus ada pohon Natal yang lainnya. Kenapa? Karena kalau nggak ada Santa, nggak ada pohon Natal, nggak ada pernak-pernik, pokoknya pohon-pohon yang hijau kayak gini lah. Oh, nggak kelihatan di sini nih. Pokoknya pernak-pernik yang gini nggak boleh ada karena apa? Harus ada karena kalau nggak ada itu, jadi Natal tuh nggak berasa Natal gitu loh. Jadi seperti ada dua kubu nih. Iya. Nah, Kubu yang pertama, yang kedua apa? kubu yang pertama tadi kubu yang Menolak. ya menolak lah. Mereka kalau di microblog saya tulis tim bayi Yesus lah. Tim bayi Yesus. Kalau tim Santa Claus itu yang kalau nggak ada Santa, nggak ada ini kayaknya nggak asik gitu. Ya nggak seru ya. Nah, kita mulai dengan pemahaman kayak gini. Orang yang menolak Santa karena Santa bukan pribadi yang Natal atau apa segala macam. Santa sebenarnya siapa sih? Kan orang pada nggak tahu Santa itu siapa gitu loh. Sebenarnya Santa sendiri versi ceritanya itu banyak banget. Iya. Kenapa saya bilang banyak banget? Kalau misalnya kita pakai tradisi Roma Katolik, maka Santa yang dimaksud adalah Santo Nicholas. Santo Nicholas yang kalau saat ini tuh dia tinggal di daerah Lira. Kalau saat ini tuh daerah-daerah pinggiran Turki lah kayak gitu. Dia orang yang berkecukupan dan dia sering membagikan makanan minuman bagi orang-orang lain lah. Jadi orang yang baik lah. Nah, Santa ini diperingati itu tanggal 6 Desember. Nah, konon ceritanya katanya waktu dia sedang naik kapal, dia ada badai angin sakal seperti yang di Alkitab kalau teman-teman baca Yesus meredakan angin sakal, dia juga meredakan badai seperti itu. Makanya orang-orang Eropa khususnya orang-orang Italia itu sangat mengagumi dia. Dia disebut sebagai Santa, pelindung para pelaut, pelindung para pedagang, para pengusaha. Pokoknya profesi-profesi yang ada pada waktu itu dia adalah Santa pelindung lah. Itu versi Roma waktu itu kayak begitu. Roma Katolik seperti itu. Tapi kita juga menjumpai ternyata ada beberapa cerita rakyat yang membahas tentang Santa. Misalnya di Jerman. Jerman itu ada menganggap ada satu kakek-kakek tua, Betul. yang dengan rusanya dengan kuda-kudanya semua itu di atas pergi naik di atas, dan anak-anak itu harus menyiapkan makanan untuk kuda-kudanya itu taruh di corong asap. Nah, jadi nanti Santa akan menggantikan kebaikan anak-anak itu dengan makanan. Di Belanda juga ada cerita rakyatnya tuh. Makanya kalau setiap Natal itu selalu ada gambar Santa Claus lagi ditarik sama rusa, sama betul. Nah, itu ceritanya tuh. Cerita rakyat Belanda juga sama, mirip. Anak-anak harus taruh makanan di kaos kakinya segala macam, tapi cerita Belanda ada bedanya. Kalau anak-anak yang nakal nanti diambil oleh Pit Hitam lah. Pit Hitam itu tokoh jahat yang memberikan hukuman kepada anak-anak. Nah, akhirnya seiring berjalan waktu, akhirnya Santa itu udah identik banget dengan Natal. Bayangin kan 6 Desember sampai 25 Desember kan nggak jauh, masih dalam bulan yang sama, sehingga kadang orang mencampurkan antara peringatan akan Santa dan peringatan akan Yesus Kristus. Nah, kurang lebih sejarahnya kayak begitulah. Oke. Nah, tapi muncul suara-suara sumbang kayak gini. Tetap aja dong, mana bisa sih Santa disandingin sama Yesus? Nah, ada orang yang berpikir seperti itu. Tapi menurut saya, pola pikirnya nggak seperti itu. Kenapa? Yang saya tulis di microblog saya tuh kayak gini. Nanti teman-teman bisa baca di Bro Musa bisa kasih tanggapannya. Saya pikir tuh kayak begini. Santa kan diperingatikan karena kebaikan yang dilakukan kepada sesama kan. Dia melakukan kebaikan kepada orang-orang lah. Karena kebaikan itu aja dia diingat oleh orang banyak, bahkan ada perayaan sampai sekarang. Apalagi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang datang ke dunia. Dia adalah Allah
yang berubah jadi manusia, berinkarnasi, lanjut menjadi manusia. Oke. Dia membawa keselamatan besar bagi dunia. Catatan saya adalah Santa yang melakukan kebaikan kecil aja diingat oleh seluruh dunia. Apalagi Kristus yang melakukan kebaikan besar bagi dunia. Harusnya Natal mengingatkan kita tentang kebaikan Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan menjadi sukacita besar bagi kita. Karena Tuhan datang membawa sukacita bagi manusia. Gimana Kak Bro Musa? Jadi garis besarnya itu adalah yang kita harus tarik adalah tentang kebaikannya. Ya. Bukan hanya sekedar tentang harinya. Toh juga banyak hari-hari yang kata orang tuh hari keramat, tapi kok kita pergi ke gereja, apakah kita juga merayakan yang sama? Enggak juga dong. Nah, saya juga pernah menulis Kapet di Instagram saya. Nah, saya lebih lihat kepada gini, kebanyakan orang zaman sekarang itu rumah itu nggak afdol kalau nggak ada pohon Natal. Ya. Perayaan Natal itu nggak afdol kalau nggak ada Santa Claus dan aksesoris Natal dan sebagainya. Nah, gue juga mau ingetin kalian gini, jangan sampai perayaan Natal yang begitu meriah dan akhirnya membuat kita hura-hura, akhirnya membuat kita lupa akan makna Natal yang sejati itu. Nah, benar banget yang dikatakan Kapet, Bro Petrus. Bahwa yang kita harus tarik adalah tentang kebaikan yang Santa Claus buat, yang orang lain buat. Kita bisa ingat masa keselamatan yang begitu berharga, yang begitu luar biasa, kita nggak ingat. Betul. Jadi teman-teman, mari kita lebih berpikir dewasa lah ya. Iya, harusnya lebih dewasa bahwa yang perlu kita garis bawahi itu bukan hanya sekedar soal hari. Kalau kita ingat di Alkitab juga Yesus pernah bilang ke orang-orang Samaria bahwa kamu bukan suatu hari akan tiba bahwa kamu nggak akan menyembah Tuhan tuh pada hari raya yang biasa diperingati oleh orang-orang Samaria, tapi mereka akan menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Nah, yang gue mau ingatkan adalah jangan sampai kayak contoh nih masa lalu saya waktu saya di Kupang. Setiap hari Natal, setiap malam Natal seperti inilah yang kita lakukan apa? Kita mabuk dari tanggal 24 sampai tanggal 25. Nah, akhirnya kita apa? Tenggelam dalam suasana kemeriahan Natal, dalam kemegahan hari Natal, dan kita akhirnya merayakan dengan cara yang salah. Akhirnya apa? Damai Natal itu kebaikan yang Tuhan lakukan. Bukan kita malah meresponi itu dengan hati yang bersyukur, hati yang sukacita. Malah kita gunakannya itu untuk apa ya? Menyenangkan, mengisi keinginan daging kita lah ya. Kurang lebih begitu ya. Nah, terus ada juga yang bilang begini Kapet, itu kan hari kelahirannya Dewa Matahari itu di tanggal 25 Desember. Nah, berarti kalau kita merayakan Natal itu pada tanggal 25 Desember, kita juga sedang merayakan tentang kelahiran Dewa Matahari. Sebenarnya gimana sih pelajaran yang harus kita ambil berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sumbang yang berkembang di luar sana gitu? Nah, kalau pertanyaan ini pasti juga muncul setiap tahun ya. Pokoknya kalau teman-teman di Kupang sudah mulai lihat bunga CP mulai mekar lah istilahnya kayak begitu, teman-teman udah mulai dengar putaran-putaran lagu Natal, berarti suara sumbang ini pun seperti akan muncul gitu. Bahkan ada beberapa gereja pun yang menolak untuk merayakan Natal karena mereka menganggap hari Natal atau tanggal 25 Desember sebagai perayaan kepada Dewa Matahari. Oh ya, satu lagi Pak. Bahkan ada yang bilang begini, gue nggak merayakan Natal, tapi gue merayakan Hanukkah. Gitu. Ya, dia bukan merayakan Natal, tapi dia merayakan Hanukkah. Nah, gimana sih sebenarnya kita harus set pola pikir kita sehingga kita tuh akhirnya bisa punya pandangan yang cukup clear lah
Iya. Kita harus set pikiran kita tuh kayak gini loh. Yang pertama, ini kalau teman-teman kelewat, teman-teman bisa baca di microblog saya kok. Kayak gini. Sebenarnya tanggal 25 Desember aja sampai sekarang tuh masih jadi perdebatan. Kenapa masih jadi perdebatan? Soalnya dari Roma Katolik sendiri, berdasarkan perhitungan mereka, maka Natal itu memang jatuh pada tanggal 25. Iya. Perhitungan pertama yang menjadi dasar mereka pertama tuh kayak gini. Roma kan itu menjadi, pokoknya Kaisar Konstantin itu bertobat sekitar tahun 364 itu baru Kristen jadi agama negara kan. Iya. Nah sebelum itu kan masa-masa bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja juga masih ada pada zaman itu. Maksudnya sebelum itu ada bapak-bapak gereja itu juga sama. Menentukan tanggal kelahiran Yesus itu tanggal 25. Nah kalau teman-teman pengen mencari fakta sejarah atau kita dalam dunia teologi pengen cari keontitikan dalam satu teks, maka kita cari naskah yang paling dekat, paling tua lah kayak gitu. Sama untuk mencari keontitikan sejarah pun kita mencari kesaksian yang paling dekat dengan tahun di mana itu ada gitu loh. Jadi kesaksian Bapak Gereja kan gapnya kan sekitar tahun cuman sekitar 80-an sampai 90-an tahun kan. Ya. Artinya ketika budaya itu masih diwariskan, berarti ketika mereka terapkan tanggal 25 bisa jadi hipotesis itu juga benar. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, orang Katolik Roma itu teman-teman bisa cari di Google lengkapnya. Mereka itu menghitung kelahiran Yesus itu dari kelahiran Yohanes. Nah, kelahiran Yohanes kan nggak jauh-jauh dengan Sakaria kan. Sakaria yang melayani di Bait Allah. Ya. Nah, konon katanya berdasarkan fakta sejarah, berarti bukan kononnya kalau berdasarkan fakta sejarah, orang Abia itu mempunyai 2 giliran per tahun itu untuk melayani di Bait Allah. Jadi kalau dirunut itu dengan Yesus pada bulan-bulan, pada perhitungan bulannya, maka akan ketemu sekitar tanggal 24 dan tanggal 25 juga. Nah, asumsi mereka seperti itu, sehingga dari sebelum Kristen jadi agama negara Roma, mereka sudah merayakan Natal tanggal 25. Itu untuk orang-orang yang pro tanggal 25. Nah, untuk orang-orang yang menolak tanggal 25, mereka berasumsi seperti ini. Mereka punya dasar pemikiran seperti ini. Pertama, tanggal 25 memang dirayakan oleh orang Romawi sebagai hari lahirnya dewa matahari. Iya. Di situ di situ matahari menunjukkan keperkasaannya menurut mereka. Kenapa? Karena secara geografis matahari itu ada di titik terjauh dari garis khatulistiwa, sehingga kalau hal itu terjadi, maka beberapa negara di dunia Eropa di bagian Eropa itu akan menjadi tetap terang sampai malam. Nah, mereka di situ menggunakan hari itu sebagai perayaan untuk memperingati dewa matahari, dan mereka juga melakukan pesta pora di situ. Karena mereka lihat betapa besarnya keajaiban yang dilakukan oleh matahari lah. Nah, oleh sebab itu mereka menolak. Mereka menolak untuk merayakan Natal pada tanggal 25 karena diidentikan dengan perilaku perayaan pada waktu itu yang sangat barbar gitu loh. Nah, yang kedua, dasar kedua itu adalah tanggal 25 itu kan adalah, kalau di tulisan Lukas ya, itu kan gembala-gembala kan keluar untuk menggembalakan domba-domba. Nah, jadi menurut mereka gembala keluar, sedangkan tanggal 25 itu tanggal di mana musim dingin banget. Nggak mungkin gembala bisa keluar. Tapi di situ juga ada istilahnya argumentasinya lah. Pada waktu itu kalau dilihat secara geografis, pada tanggal 25 kalau daerah Bethlehem itu nggak dingin-dingin banget gitu loh. Jadi masih sah atau masih memungkinkan untuk gembala menggembalakan domba pada malam hari. Nah, istilahnya dari apa yang saya jabarkan ke teman-teman, selain menjadi informasi, pengen menunjukkan juga ke teman-teman bahwa tentang tanggal 25 atau enggak tanggal 25 itu juga masih saling berargumen sampai sekarang gitu. Masih banyak perdebatan dari dulu ya, sampai sekarang ya. Pokoknya saya jabarkan secara singkat di microblog saya, nanti teman-teman lihat aja di situ. Jadi gimana sih kita harus memahami itu? Gimana kita harus memahami itu? Pemahamannya menurut saya bukanlah kita membagi tim antara gua tim tanggal 25, gua bukan tim tanggal 25, nggak begitu. Seharusnya itu, ini saya tulis sini, seharusnya kita nggak usah terjebak dalam memilih setuju atau tidak setuju dengan penentuan tanggal 25. Kenapa? Sebab faktanya memang 25 Desember sudah lekat sebagai sebuah perayaan besar untuk kelahiran juru selamat kita, dan itu sudah berlangsung berabad-abad.
Jadi ketimbang kita memperdebatkan tanggal 25 atau enggak ada guna, tetap akan dirayakan tanggal 25 juga. Mending yang kita ingat apa? Berapapun tanggalnya, kapanpun tanggalnya, sejauh tanggal itu mengingatkan kita bahwa Sang Juru Selamat pernah turun dan menyelamatkan manusia, maka itulah yang paling penting gitu loh. Jadi stop pada perdebatan atau dikotomi antara setuju atau enggak setuju, tapi lihat dengan spektrum yang lebih luas bahwa berapapun tanggalnya, kapanpun itu terjadi, itu sah-sah saja. Yang terpenting adalah mengingatkan kita tentang sukacita besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kurang lebih begitu, Bro Musa. Jadi bukan kepada harinya yang kita perdebatkan, tapi kepada tanggal 25 itu kita menyembah siapa? Betul. Kita memuji siapa? Apa yang kita lakukan pada tanggal-tanggal itu? Nah, setuju. Karena menurut saya banyak juga kita memperingati Tuhan Yesus, kita sudah hitung tanggalnya, kayaknya udah pas, sudah segala macam lah bagian yang pro gitu. Tapi tanpa kita sadari, kita kadang-kadang di waktu-waktu begitu juga hanya cuman heboh-heboh doang kok. Ya. Nah, makanya kita perlu perhatikan adalah kepada pusat penyembahan kita pada tanggal 25 itu, bukan kepada harinya. Kalau kita ingat juga teguran Tuhan Yesus kan yang saya sebutkan tadi, bukan soal harinya. Kadang juga nih kita ke gereja, kita ke persekutuan gitu. Kadang kita fokus kepada hari Minggu, kayaknya gue merasa nggak nyaman nih kalau nggak ibadah gitu. Nah akhirnya kita jatuh kepada mengkultuskan suatu hari, mengkultuskan suatu waktu. Padahal kan Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Bukan kita lagi memperdebatkan itu ya, tapi kita kembali kepada esensinya. Nah berarti kita sebagai generasi zaman sekarang ya, mari kita tidak memperdebatkan kepada hal-hal yang remeh-temeh. Toh yang kita lakukan kan bukan kepada, kalau kita baca-baca ya tentang perayaan kepada Dewa Matahari. Kalau tidak salah itu saya baca di beberapa artikel itu adalah di mana juga orang-orang pada waktu itu ketika mereka menyembah Dewa Matahari itu mereka melakukan pesta pora, mereka melakukan hubungan seks yang tidak wajar gitu. Nah, dan saya juga pernah baca di suatu artikel yang begini. Memang sengaja ada satu kelompok orang yang memang ini kita banyak perdebatannya. Ada satu kelompok yang memang sengaja menempatkan hari kelahiran Tuhan Yesus itu pada tanggal 25 Desember sebagai bentuk ya istilahnya sebagai penginjilan sebagai cara mereka untuk masukin loh. Kan orang-orang pada waktu itu kan dilarang ketika orang ketahuan itu menyembah Kristus, mereka itu dilarang. Nah, mereka juga mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus pada tanggal yang sama supaya tidak kelihatan nih antara perayaan Dewa Matahari dan Tuhan Yesus. Jadi ya orang-orang Kristen pada waktu itu lagi merayakan kelahiran Tuhan Yesus, bersuka cita, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Akhirnya mereka nggak ketahuan bahwa mereka sedang menyembah Yesus. Akhirnya orang-orang tahu mereka kayaknya lagi merayakan Dewa Matahari juga. Jadi mereka tuh udah dibiarin aja gitu. Dan akhirnya lama-lama udah akhirnya menjadi suatu hari besar tentang perayaan Tuhan Yesus. Nah menurut saya seperti yang diingatkan Bro Petrus, kita kembali kepada esensinya. Mari kita jangan menjadi kubu-kubu lah, seperti kubu kampret dan cebong gitu. Nah akhirnya kita terjebak pada apa? Pada saling permusuhan, mengklaim diri mana yang paling benar. Sedangkan dasar-dasar yang kita pakai itu masih bisa digugat, masih bisa diperdebatkan. Artinya daripada kita menghabiskan waktu dalam perdebatan-perdebatan yang tidak penting, mari kita kembali kepada esensinya. Sebenarnya isu ini tuh bukan isu yang baru sih, isu yang lama kan. Iya. Dan untuk kayak saya, kayak Bro Musa, kayak yang lain yang milenial, sebenarnya sudah tidak terlalu mempermasalahkan lagi sih. Iya. Ini cuma suara-suara sumbang kecil yang muncul lah kayak begitu. Cuman saya pikir ini tetap perlu kita bahas karena
kita kan milenial kan sangat smart lah dalam mendapatkan banyak sumber kan. At least apa yang kita sampaikan malam ini itu menjadi tambahan referensi lah buat teman-teman. Nah, saya punya pertanyaan nih. Kalau tadi Bro Musa ngomong tentang Natal itu bukan bicara soal perdebatan, soal hal teknis seperti penanggalan segala macam, tapi bicara soal pemaknaan. Menurut Bro Musa sendiri, Natal versi Bro Musa itu apa sih sebenarnya? Nah, jujur dalam beberapa hari yang lalu saya menulis tentang Natal. Saya istilahnya galau lah melihat generasi-generasi yang sekarang itu yang ya semakin hilang dari gereja gitu. Nah, bagi saya secara pribadi, Natal itu bukan lagi tentang bagaimana kita merayakan itu dengan heboh segala macam, tapi bagaimana kita menyadari bahwa Natal itu berbicara tentang Tuhan yang datang mencari orang percaya, Tuhan yang datang mencari kita orang-orang yang seharusnya binasa, tapi oleh anugerah Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, mau mencari kita yang terhilang. Nah, bagi saya secara pribadi adalah saat-saat ini merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar seperti yang ditulis oleh Yohanes dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan di dunia ini. Jadi Natal itu berbicara tentang kasih Tuhan yang begitu besar, yang sulit kita bayangkan. Oh, besarnya bagaimana? Kalau kita bayangkan ya, bagaimana seorang Tuhan rela meninggalkan segala kemuliaannya hanya untuk datang menemui kita, mau memberikan teladan bagi kita, mau membuktikan gini. Kenapa sih Tuhan datang ke dunia? Bukan agar Tuhan tuh kayak pengen nunjukin kasihnya gitu, tapi agar kita sadar bahwa kebesaran kasihnya Tuhan, mulianya kasih Tuhan seperti ini. Seperti yang Yesus lakukan, dia meninggalkan segala kemuliaannya agar kita mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, makanya waktu lalu saya menulis itu lebih kepada bagaimana kita memahami kasih Tuhan. Apalagi di momen-momen ya banyak orang berduka hari-hari ini. Banyak orang yang galau, banyak orang yang putus asa tentang kehidupan mereka ke depan, gak tahu seperti apa. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang gak bisa ibadah, banyak orang yang gak bisa melayani, dan akhirnya mereka mulai kurang semangat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di momen Natal ini saya mau ingatkan semua bahwa Natal ini mari kita rayakan dengan kita mengingat betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan lagi kita tentang perdebatan segala macam, tapi bagaimana kita menyadari Tuhan yang begitu mulia datang mencari manusia yang begitu berdosa, dan Tuhan yang begitu mulia mau menerima kita orang-orang berdosa dan memberikan kita kesempatan untuk kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Nah, bagaimana dengan Natal kita tahun ini? Saya kembali kepada diri kita masing-masing. Apa yang kita mau lakukan di Natal tahun ini? Apakah kita merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya, menghabiskan waktu, ya mungkin gak tahu teman-teman menghabiskan waktu untuk apa. Tapi saya mau ingatkan, apakah kita sudah merayakan Natal itu dengan makna yang sesungguhnya, atau masih dengan cara-cara yang sebelumnya. Kurang lebih baik, seperti itu itu baik sekali ya. Di sini ada Bro Teguh Simanung Khalid. Hai Selamat Bro Natal Teguh. juga Bro. Selamat Natal buat semuanya. Pada intinya Bro Musa pengen bilang bahwa Natal itu bicara soal Allah yang berinkarnasi turun ke dunia mencari kita yang berdosa dan memberikan anugerah yang besar. Itu perenungan yang menurut saya memang perlu untuk menjadi tambahan lah bagi kita semua untuk ini. Nah,
menurut saya pun Natal tahun ini menjadi berbeda ya. Iya, Karena sangat kan berbeda kita sekali. di seluruh dunia lah dilanda oleh pandemi COVID-19 gitu loh. Iya. Tapi akhirnya saya melihat perayaan tentang Natal pun tidak berkurang gitu loh. Vibes-nya itu tetap sama, tetap Iya. semangat. Nah, ini membuktikan bahwa kesukaan besar yang Tuhan bawa ke dunia ini ternyata tidak mengurangi sukacita yang Natal bawa gitu loh. Jadi kita bersyukur sih dan cukup menjawab sih. Menjawabnya tuh kayak gini loh. Saya punya perenungan pribadi itu seperti ini. Dulu dunia sedang kalut lah. Orang Israel sedang menanti raja. Orang-orang tidak tahu siapa Allah yang sebenarnya. Tiba-tiba karya keselamatan itu diteguhkan lewat kelahiran Kristus gitu loh. Seolah-olah Allah datang membawa satu harapan besar bagi manusia. Nah, maka berita Natal tahun ini pun seharusnya kita arahkan untuk kembali membuat jemaat atau orang-orang percaya di mana berada untuk mengingat bahwa Tuhan yang pernah datang untuk memberikan harapan yang besar adalah Tuhan yang sama, yang tetap ada pada zaman ini, yang tetap memberikan pengharapan kepada orang percaya sesusah apapun dia hari ini. Nah, ini bukan bualan semata, sebab yang saya tahu tanpa Tuhan masuk ada berperan dalam sejarah, maka nggak mungkin bisa gitu loh. Makanya Natal tahun ini menjadi sangat bermakna karena kesukaan besar sangat bisa dimaknai dalam kesedihan-kesedihan yang sedang dialami saat-saat ini lah. Berarti bagi teman-teman yang jomblo juga ya, jangan bersedih. Lu nggak bisa merayakan Natal tanpa pasangan gitu. Lu harus tetap bersukacita karena harapan manusia yang begitu panjang menanti keselamatan itu sudah dijawab. Dan artinya sekarang juga kita nggak boleh kehilangan harapan. Tetap berharap bahwa yang lebih baik akan datang. Ya, isu ini sih bukan isu yang asing ya dalam anak muda ya. Anak muda tuh pasti, aduh gila ya gue masih jomblo nih padahal Natal udah 5 kali 6 kali. Iya. Gue nggak berusaha menyinggung Bropet gitu. yang ya itulah. Ya kayak gitulah. Jadi isu ini memang ada ya, tapi ya kalau lu milenial yang kuat dan open mind, pasti lu tahu bahwa sukacita itu bukan dipengaruhi oleh status, karena sukacita itu adalah sukacita dari dalam, yang diberikan oleh Allah, sehingga apapun yang terjadi, termasuk ketika lu masih jomblo, tetap pasti lu akan sukacita, karena sukacita tidak dipengaruhi oleh itu kan. Sukacita bersumber dari dalam lah kayak gitu. Sama siapa yang membuat api panas? Nggak ada yang membuat api panas. Pada dasarnya memang api panas karena ada energi panas di dalamnya. Sama juga siapa yang membuat kamu sukacita? Kamu nggak disukacita oleh siapapun, tapi kamu sukacita oleh adanya roh Tuhan yang dalam diri kamu, yang membuat kamu gitulah. Ya kurang lebih seperti itulah analoginya. Selamat Natal buat Erlis. Oh iya, Adik Erlis, selamat Natal. Nih, saya punya tontonan menarik waktu saya nonton Pendeta Jimmy Setiawan dan Prof Yos. Adik Setia. Ya, mereka mengupas dari dua angle yang berbeda, itu bagus sekali. Menurut saya bagus sekali karena mereka berdua memberikan sumbangsi pemikiran dan alternatif pemikiran yang berbeda dari angle-angle yang berbeda lah. Ya, saya highlight apa yang disebut oleh Pendeta Jimmy Setiawan waktu dia membahas soal Advent, itu keren banget. Kenapa? Advent kan 4 pekan atau 3 pekan sebelum perayaan Natal lah. Seperti itu. Nah, ternyata perbedaan penekanan perenungan antara gereja barat dan atau gereja timur itu mungkin lo bisa jelasin ke menarik. teman-teman yang karismatik itu minggu-minggu Advent itu apa sih? Gitu? Ya, minggu Advent itu karena adalah kita karismatik itu karismatik kan nggak merayakan Advent ya. Yang merayakan Advent. Teman-teman yang Pentakosta yang karismatik itu nggak merayakan Advent, tapi teman-teman kita yang Katolik, yang mainstream masih merayakan Advent. Masih diingat, sebenarnya kita semua merayakan Advent, cuma memang di gereja-gereja Pentakosta dan karismatik kurang menekankan akan hal itulah. Nah seperti itu. Nah masa Advent itu sebenarnya sejarahnya itu sangat panjang. Kalau sekilas yang saya baca dan saya coba riset secara pribadi pun, masa Advent itu disepakati bersama itu sekitar 3-4 pekan sebelum tanggal 25 Desember. Nah itu kalau nggak salah dalam konsili Saratoga kalau nggak salah disepakati dan ditetapkan hal itu sekitar abad 4 kalau nggak salah. Nah kalau saya salah teman-teman bisa koreksi nanti. Nah kurang lebih begitu. Nah orang
waktu itu orang-orang gereja timur itu merayakan hari kelahiran Tuhan, merayakan pembaptisan itu kalau nggak salah tanggal 6 Januari. Iya. 6 atau 16 Januari. Pokoknya ada angka 6-nya lah. Nah, mereka itu 6. sebelum mereka melakukan tata cara itu mereka akan puasa 40 hari sebelumnya. Kalau nggak dihitung hari Sabtu dan Minggu, mereka itu akan jatuh sekitar 15 November atau 25 November. Saya agak-agak lupa soal sejarahnya. Intinya itu. Ya. Orang gereja barat merayakan perayaan Santa dan perayaan saya lupa Santo siapa itu pada tanggal 6 kalau nggak salah. Jadi dekat lah kayak begitu. Nah, kemudian mereka ketemu di tengah lah seiring perjalanan sejarah. Mereka akhirnya mempunyai pokoknya konsep waktu yang mirip-mirip seperti itu. Nah, uniknya gereja timur, Iya. waktu mereka mempersiapkan diri untuk merayakan kelahiran, mereka digiring atau diarahkan untuk mengingat tentang Kristus yang pernah datang ke dunia pun akan datang di akhir zaman, eskatologi. Nah, eskatologi menampakkan diri kepada orang-orang percaya, parousia. Nah, itu jadi perayaan mereka itu rada-rada bergenre, istilahnya bukan bersedih lah, seperti kayak menyesal atas dosa-dosa yang mereka lah kayak begitu. Karena mereka mempersiapkan diri untuk merenungkan tentang Kristus lah yang akan datang. Mereka dalam minggu-minggu itu merenungkan tentang pertobatan mereka. Nah, tentang pertobatan lah. Nah, sedangkan gereja-gereja barat kan lebih merenungkan tentang sang bayi Natal yang datang membawa anugerah besar bagi manusia kan. Nah, seiring perjalanan waktu, tiba-tiba aja itu kelebur dan kemix lah. Bukan tiba-tiba sih, dalam maksudnya kata-kata yang saya pakai itu akhirnya termix lah. Termix sehingga minggu Advent pertama dan kedua itu pasti jemaat diarahkan untuk merenungkan tentang Kristus yang pernah datang ke dunia akan datang kembali ke dunia menjemput orang percaya. Ya. Jadi warna lilinnya biru, ungu, yang rada-rada warna-warna canal lah. Ya, banyak-banyak maknanya lah. Ya, warna-warna tajam seperti itu. Tapi minggu ketiga dan minggu keempat jemaat akan dituntun untuk memikirkan dan merenungkan tentang Kristus yang akan datang, Kristus yang sayang bayi Natal yang datang membawa keselamatan besar bagi manusia. Nah, di sini keren. Jadi secara dua makna itu akhirnya kita bisa mengakomodir akomodir makna itu ketika Natal. Apa yang harus kita pikirkan? Yang kita harus pikirkan adalah Kristus sang bayi Natal datang membawa anugerah besar dalam kehidupan kita, dan Kristus sang bayi Natal juga akan datang kembali untuk menjemput orang-orang percaya gitu loh. Makanya ketika Bro Musa tadi angkat isu bahwa perayaan lebih heboh, persiapan-persiapannya lebih heboh, secara pembentukan budaya susah sekali untuk merubah itu karena semua sudah tertelan dalam euforia seperti itu. Menurut saya, euforia itu haruslah menjadi penunjang untuk kita mengingat tentang dua hal ini. Ya. Sang bayi yang pernah datang dan sang raja yang akan datang. Nah, kurang lebih kayak begitu. Gimana tanggapan Bro Musa? Betul. Makanya kita sebagai momen Natal ini ya, kita buanglah perdebatan-perdebatan tadi, tapi mari kita ingat seperti yang dijelaskan Bro Petrus, bagaimana kita merenungkan tentang bayi Natal yang sebenarnya dan bagaimana kita memaknainya, bahwa dalam situasi pandemik seperti ini pun kita tetap percaya bahwa Tuhan ada menyertai kita dan sang bayi Natal itu akan datang menjemput kita. Kita nggak tahu waktu kita kapan berakhir di dunia ini. Nah, waktu kita sekarang adalah bukan memikirkan kapan kita selesai di dunia ini, tapi bagaimana kita merefleksi tentang kehadiran sang bayi Natal. Dan kapan bayi Natal itu datang menjemput kita kembali secara pribadi, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita menjalani hari ini dengan benar di mata Tuhan. Bagaimana kita menjalani hari ini dengan benar di lingkungan kita. Nah, kita tidak menjadi orang yang pura-pura, kita tidak menjadi orang yang sepertinya rohani sekali ketika di hari Natal, tapi selebihnya
Ya mungkin kita seperti piti hitam yang suka menakuti-nakuti orang, kurang lebih seperti itu. Obrolan kita udah panjang nih. Jadi Coba sedikit gua rekap ya dari awal, Ya, coba. biar teman-teman gak usah Kira-kira nggak terus bingung lah teman-teman. simpulkanlah. Gambaran yang pertama kita bahas soal 2 microblog saya yang saya tulis di IG saya @petrusrido, teman-teman bisa cek di situ. Ya. Tentang perdebatan pertama bicara soal perlu nggak sih simbol digunakan dalam Natal, yang saya kasih judul bayi Yesus versus Santa. Itu yang pertama, teman-teman bisa cek dan teman-teman bisa review ulang di situ. Yeah. Yang kedua kita bicara soal perdebatan tentang penentuan tanggal Natal itu kapan sih. Nah teman-teman bisa lihat juga di microblog saya tentang yang saya kasih judul situ, Natal bukan tanggal 25 Desember. Kemudian kita sampai pada pemaknaan kita masing-masing. Yeah. Natal itu soal apa sih, kayak gitu. Makanya nanti kalau teman-teman yang kelewat live ini, teman-teman bisa nonton, mungkin juga Bro Musa akan upload di platform kita Nanti masing-masing. kita taruh di YouTube deh biar teman-teman bisa Kita taruh di YouTube dengar masing-masing. lagi. So very bersyukur sekali untuk anugerah Tuhan untuk malam ini bisa live bersama-sama dengan Bro Musa untuk sedikit sharing. Semoga apa yang kita sharing sangat jauh dari sempurna, tapi saya yakin teman-teman dapatlah referensi berpikir untuk teman-teman renungkan di hari Natal. Dari gua sendiri, nanti gua kasih pesan pribadi Natal terus Bro Musa. Dari gua sendiri, selamat Natal untuk saudara semua yang ada dimanapun teman-teman berada. Semoga kita tidak terlarut dalam perayaan, tapi mari kita mengambil diri sejenak untuk merenung tentang betapa anugerah Allah yang begitu besar membuat kita selamat, dan mari kita tetap tekun dalam pekerjaan Allah sehingga ketika Tuhan datang pada waktunya, kita orang-orang percayanya bersuka cita bersama-sama dengan Dia. Gimana pesan dari Bro Musa? Ya, pesan saya di situasi pandemik ini memang kita ada dalam situasi yang begitu sulit. Tapi jangan biarkan kesulitan itu membuat sukacita Natal kita hilang dengan begitu saja. Mari kita memaknai Natal itu dengan menyadari bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan ada orang yang kehilangan keluarga di masa-masa pandemik seperti ini. Kita bersyukur sampai dengan hari ini kita masih sehat. Kita masih diberikan kesempatan. Dan gue bersyukur sekali kita masih bisa live bareng Bro Petrus. Masih bisa ketemu teman-teman yang ada di sosial media. Dan mari kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita jangan lewatkan hari-hari kita dengan begitu saja. Biarlah apa yang kita lakukan, ya mungkin manusia nggak bisa melihat. Mungkin manusia hanya melihat dari apa yang ditampilkan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan melihat hati kita. Mari kita memaknai Natal ini dengan bersyukur, dengan tetap memiliki harapan bahwa dalam situasi sulit sekalipun Tuhan memberikan, kalau Tuhan bisa memberikan makanan kepada Elia, Tuhan memberikan pertolongan kepada kita mungkin dalam waktu-waktu lampau, percayalah Tuhan yang sama akan menolong kita. Ya, kita memang sulit memprediksi situasi Natal, situasi kita ke depan seperti apa. Tapi percayalah, harapan kita dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia kalau kita betul-betul bertekun di dalam Tuhan. Oke, selamat Natal buat semuanya. Kita nggak bisa memberikan mungkin pemahaman yang sempurna, tapi saya rasa lewat obrolan singkat kita, obrolan yang mungkin gak bermutu bagi teman-teman yang lain, setidaknya kita mengingatkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Selamat Natal untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Ingat protokol kesehatan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Dan kita sudah swab, jadi kita sudah aman ya Bro Petrus ya. Dan kita sudah cek kesehatan. Teman-teman juga
harus seperti itu ya. Dan mungkin dalam ibadah besok terapkan 3M. Ya. God bless you. So guys, thank you. God bless Makasih you. semuanya.